Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saudaraku? Moga-moga sehat selalu. Moga-moga seger dan waras. Moga-moga banyak rezeki. Moga-moga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya mencoba menganalisis beberapa orang yang dianggap cocok atau layak menjadi presiden pada 2024. Jadi pada Pilpres nanti 2024, kira-kira siapa ya presiden yang akan terpilih kelak. Kemarin saya menyampaikan dari teori yang ada di buku saya, buku yang berjudul Profil Ideal Presiden RI. Ini bukunya. Kemarin satu tokoh sudah kita ulas dan kebetulan namanya Kang Deddy Mulyadi. Ya, mohon maaf, menurut buku saya gitu, menurut teori yang ada di buku saya, Kang Deddy belum masuk kriteria presiden di 2024. Jadi kalau Anda tidak setuju, ya silahkan bikin buku kemudian dianalisis. Ini pasti para pendukung Kang Deddy itu, waduh, ini sudah siap-siap ini. Tapi ya ini kan pendapat, ini kan pemikiran, boleh setuju, boleh tidak setuju. Kali ini saya akan membahas calon presiden yang masuk di dalam radar saya setidaknya, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Baiklah, saya mulai saja dari urut-urutan teorinya dulu. Seperti kemarin, sama nih teorinya sama. Jadi untuk menjadi seorang presiden ideal Republik Indonesia, salah satunya harus berjiwa demokrat. Apa itu artinya berjiwa demokrat? Artinya mempunyai kapasitas tertentu untuk berdiri di atas semua golongan. Jadi nggak boleh terlalu menonjolkan kejawaannya, nggak boleh terlalu menonjolkan kesundaannya, nggak boleh terlalu menonjolkan kedaerahannya, nggak boleh. Jadi dia harus mengayomi semua golongan. Dalam kasus ini kita lihat jejak dan langkahnya Pak Ganjar Pranowo. Beliau menurut saya relatif menjadi seorang demokrat. Jadi beliau berusaha, walaupun beliau orang Jawa, apalagi beliau saat saya menyampaikan membuat video ini, beliau adalah gubernur Jawa Tengah, di mana beliau tentu orang sangat Jawa banget gitu, tetapi dia tidak, istilahnya tidak terlalu menonjolkan budaya Jawa di dalam perilakunya dan sikap-sikapnya. Dia lebih mengambil mengambil keindonesiaan. Itu yang saya lihat, sehingga di sini akan kelihatan siapa seorang Ganjar Pranowo itu. Sekali lagi, beliau tidak terlalu menonjolkan kejawaannya walaupun dia orang Jawa. Ini sangat penting, saudara, untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin Republik Indonesia yang luas sekali dengan beragam kebudayaan dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai wawasan masa depan yang jelas untuk memasuki abad milenium.
Jadi ini Indonesia akan sama, semua negara di dunia ini akan memasuki abad milenium di mana seorang pemimpin harus mampu menyelami dan mengantisipasi apa saja yang kemungkinan terjadi, sehingga harus luas pergaulannya, harus punya pandangan yang melihat masa depan. Jadi dalam kasus ini masuklah Pak Ganjar Pranowo ini. Beliau mempunyai wawasan ke depan yang jelas, tahu apa yang dia perbuat dan tahu apa yang masyarakat inginkan di masa depan. Ini sangat penting, karena kalau pemimpin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kasihan nanti rakyatnya akan mundur, rakyatnya akan terbelakang, tidak bisa ikut memenuhi persaingan, tidak bisa ikut bersama-sama meraih masa depan. Yang ketiga, mempunyai basis intelektual yang memadai. Memang persyaratan ini terlalu abstrak ya. Setidak-tidaknya figur tersebut mampu mengapresiasikan hakikat intelektualisme dan manfaatnya bagi perencanaan segala rekayasa masa depan. Jadi gini bro, basis intelektual yang memadai itu adalah kemampuan untuk memahami persoalan dan termasuk kemampuan mengurai persoalan. Jadi apa sih persoalan bangsa ini? Apa sih persoalan hambatan dan tantangan yang ada di depan atau bahkan yang sekarang sedang berlangsung apa? Nah, seorang pemimpin harus bisa mengurai. Jadi tantangan memang selalu ada, dan orang yang selalu bisa mengatasi tantangan itulah layak kita angkat menjadi pemimpin kita. Pak Ganjar Pranowo saya yakin punya kapasitas itu, punya basis intelektual yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin yang jumlah rakyatnya ratusan juta ini. Yang keempat, tidak mempunyai cacat sosial dalam arti belum pernah melakukan keonaran, perilaku tak terpuji, atau menyakitkan hati masyarakat. Jadi keonaran ini biasanya lebih ke hal-hal yang menyakiti hati rakyat. Jadi misalnya penggusuran yang tidak manusiawi, atau pencopotan jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kasus cacat sosial ini tentu di setiap daerah bisa berbeda-beda. Maksud saya, sekarang ini karena beliau gubernur Jawa Tengah, selama yang saya lihat, beliau belum mempunyai track record atau catatan hitam soal cacat sosial ini. Sehingga versi buku ini, Pak Ganjar ini masuklah menjadi sosok yang ideal calon Presiden Republik Indonesia 2024. Berikutnya yang kelima, berasal dari golongan mayoritas, yaitu kalau dalam agama yaitu beragama Islam. Nah, Pak Ganjar kan juga orang yang taat beragama. Dan berasal dari golongan mayoritas yang lain, kebetulan beliau suku Jawa. Indonesia ini mayoritas kebanyakan dihuni atau
gampangnya jumlah suku Jawa lebih banyak. Tapi ini sekali lagi bukan rasial, tapi hanya terkait dengan proporsionalitas. Jadi teori ini hanya terkait dengan proporsionalitas. Artinya ya karena jumlah orang Jawanya lebih banyak, ya berarti Pak Ganjar ini orang yang pas karena beliau dari Jawa dan kebetulan juga memimpin Jawa Tengah sehingga tahu persis. Apalagi pendukung Jawa Indonesia itu di Jawa Tengah ini jumlahnya luar biasa banyak. Artinya kalau dari sisi konteks calon pemilih sudah 1 poin tersendiri Pak Ganjar mendapatkan suara terbanyak. Karena Jawa Tengah juga luar biasa jumlahnya, penduduknya, sehingga calon pemilih akan juga lebih banyak. Jadi Pak Ganjar versi buku ini, jadi ini tulisan ini saya buat tahun 1999, diterbitkan oleh Pena Cendekia Yogyakarta. Jadi ini sudah kita coba buktikan dengan menganalisis beberapa tokoh yang berikutnya setelah tahun 1999. Waktu itu misalnya kita coba, jadi ini buku ini semacam pisau analisis saja gitu ya, sebagai ini loh syaratnya, ini loh profil ideal kalau untuk menentukan siapa presiden berikutnya. Kalau menggunakan teori buku ini, kira-kira seperti ini kita sodorkan. Dan beberapa memang benar gitu. Pada zaman pemilihan Gus Dur, ya kita coba bedah analisisnya melalui buku ini. Kemudian tahun 2014, seperti yang tercantum di belakang itu buku Jokowi JK kita buat setahun sebelum Pilpres. Dan alhamdulillah pas, sangat tepat prediksi kita. Di sebelahnya itu Pak Anies Baswedan, cuman kan itulah tadi 5 hal yang menjadi prasyarat untuk menjadi seorang profil sosok yang ideal menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi 5 hal tadi menurut saya sudah pernah kita coba. Ini semacam alat untuk membedah, menganalisis tokoh-tokoh siapa saja yang bisa masuk radar calon presiden Republik Indonesia. Dan kebetulan melalui buku ini pula sudah pernah kita coba analisiskan di beberapa tokoh nasional, yang mulai dari Gus Dur, terus mulai juga waktu 2014 kita pakai sebagai pisau analisis untuk Jokowi JK. Dan 2019 kemarin kita pakai untuk analisis teori ini, kita pakai untuk analisis kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi dengan berdasar buku ini kita membedah, ini sebagai alat pembedah pisau analisis, cocok nggak si tokoh A, B, C ini masuk di dalam tokoh yang ideal menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi bahkan di 2014 itu sudah setahun sebelumnya itu sudah kita bedah analisis seorang tokoh melalui buku ini, dan bahkan teori buku ini kemudian kita wujudkan dalam bentuk buku yang lebih
detail, kita bedah sosok itu dalam bentuk buku dengan judul 9 alasan memilih Jokowi JK. Terus pada 2019 kita juga sama, ini proses penulisan bukunya itu sebelum Pilpres gitu ya. Kalau sesudah Pilpres nulis itu ya semua orang juga bisa. Tapi kalau sebelum Pilpres kita mencoba menerawang dengan pisau analisis buku tadi dengan 5 teori tadi. 2019 kita di sebelahnya ini yang paling saya tunjuk ini judulnya Ketika Negara Memanggil 2019 Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, ini sekali lagi kan cara pandang, cara berpikir saya tentang siapa yang pas, yang pantas menjadi calon presiden 2024. Nah, yang di tengah itu ada buku Pak Anies Baswedan, tapi ini belum kita bedah, nanti pada video berikutnya. Jadi begitu saudaraku. Ya, ini kan pemikiran. Saya berpendapat. Dan saya berpendapat tidak asal ngomong, bahkan kita wujudkan dalam bentuk buku. Jadi sosok yang kita analisis ini kita ulas dalam bentuk buku. Sehingga lebih detail lagi gitu. Sehingga semua orang bisa, begitu toh, logikanya itu begitu toh gitu. Jadi kita tidak ngawur, tapi kita berdasarkan data dan berdasarkan tentu perjalanan panjang saya sebagai seorang penulis tentu saja ya. Jadi gitu saudaraku. Moga-moga video ini bermanfaat. Moga-moga menjadi masukan, menjadi referensi masyarakat untuk menentukan pilihannya kelak. Bahwa siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presiden, apakah itu tepat seperti yang saya sampaikan ini atau tidak, yaitu sudah soal lain. Tetapi setidak-tidaknya saya sebagai anak bangsa boleh dong ikut menyampaikan pendapat. Sekali lagi, karena yang kemarin kita sudah membuat video tentang Kang Deddy dan sekarang Pak Ganjar, nanti berikutnya siapa lagi. Semua itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Pasti akan ada yang setuju dan tidak setuju. Biasa saja, hidup memang ada 2 pilihannya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bagi yang tidak suka, ya selamat menikmati ketidaksukaan kita. Bagi yang suka, ya berarti kita sepaham. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.